Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Depok Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah harus nol di saluran gelombang mutlak baru bisa melewati fluktuasi ujian keimanan. Bunda mana Bunda? Oh ya. Jalan ini sangat berat ya. Sangat berat. Bahkan saking beratnya dikiaskan Nabi, Sirotol Mustaqim itu terbuat dari rambut dibelah 7. Nggak mungkin ada seorang pun yang lolos lewat jalan ini. Mengandalkan kemampuan, kepandaian, ataupun seluruhnya ya dalam diri manusia, akalnya, pengetahuannya, egonya semua, nggak akan ada yang bisa lolos. Nah, diterangkan Nabi, dilanjutkan ya, kecuali yang mereka ini mendapatkan syafaat. Ada yang berjalan merangkak, berjalan, berlari, dan secepat kilat. Tapi banyak yang jatuh. Yang jatuh ini berarti kan sudah lewat Sirotol Mustaqim. Berarti mereka yang jatuh ini telah dipertemukan dengan wasilah, pembawa wasilah, Rasul di zamannya sendiri. Itu pun banyak yang jatuh. Dan jatuhnya adalah resikonya masuk ke neraka kembali. Dalam kondisi normal, stabil, mungkin kita masih bisa lolos. Tetapi ingat ya, keimanan seorang itu kadarnya akan naik turun. Apalagi ditambahnya nur iman ada lewat ditambahnya ujian. Rata-rata secara hukum normal manusia nggak ada yang suka ujian. Itu masalahnya. Karena apa? Mindsetnya telah terdogma dengan gambaran-gambaran duniawi. Apalagi banyak orang ceramah ya, memberikan mimpi-mimpi yang enak, kaya, sukses, bahagia, selamat, sejahtera, sembuh, lancar, laris, masuk surga. Sehingga rata-rata semua orang itu yang dicari. Kalau nggak dapat itu sudah berpaling saja. Padahal manusia itu karena berakal pasti punya interpretasi penilaian. Mana yang akal ke kanan, mana yang akal ke kiri. Disebutlah positif, negatif, baik buruk, benar salah, hal haram, sakit sembuh, jelek ganteng, dan sebagainya. Itu akan sangat mempengaruhi objektivitas manusianya. 0 itu objektif ya. Di luar 0 berarti subjektif. Malaikat tertinggi saja ya, malaikat tertinggi
bisa berubah menjadi iblis. Yang sangat positif pun ternyata bisa menjadi sangat negatif. Makanya alhamdulillah rumusnya telah terbaca di Kamus Alim Ma'rifat. Jangan cari baik buruk, benar salah dan sebagainya. Selama kita telah ketemu metodologi ini, ibarat ketemu jalan dan caranya, maju saja tanpa pamrih, tanpa harap, atau di ordinat zero. Mutlak itu tidak ada selama ketutupan oleh relatif. Selama manusia tidak nol, mutlak itu tidak ada. Ini gambarnya ya. Mutlak itu tidak ada ya. Nah ini. Selama kau tidak nol, ini nggak ada. Ketika nol diganti angka 1, mutlaknya menjadi X. Nol diganti angka 2, ini menjadi setengah X. Nolnya diganti angka 2, setengah, 2 setengah, ini berarti 2X. Padahal manusia sulit untuk bisa nol. Melihat apa-apa pasti ada interpretasi. Oh aku suka, oh aku nggak suka, oh ini baik, oh ini buruk, oh cantik, oh jelek, oh enak, oh nggak enak. Masya Allah sulitnya. Nah, padahal ya ujung tauhid kita nanti adalah ketemu la ilaha illallah. Secara rukun syarat Allah ini telah kita kenal. Tapi bagaimana kita membuat kita la ilaha? Sulit. Coba dipegang apa? Pegang ya, saya nunjukkan ya. Kelihatan Pak? Naikkan lagi sedikit ya. Naikkan lagi sedikit. Biar enggak ini. Nah gini ya. Kelihatan Pak? Bawahnya kelihatan? Nah lihat ya. Ini dunia. Kenyataan dunia. Ini akal panca indera. Di sini 100% dunia, 100% akal dan 100% panca indera. Padahal la ilaha ini harus nol dan harus satu yang mutlak ini, yaitu Allah. Wujudnya apa di sini? Guru. Wakilnya ya, wujudnya ya yang di dunia ya. Ini harus nol semua. Tidak ada apapun yang aku pertuhankan kecuali Allah. Baru bisa lolos. Dan juga ayatnya ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sungguh sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah lillahi ta'ala. Secara praktikal berarti apa? Namanya menuhankan adalah alasan, tujuan, cinta, harap, bakti, abdi, orientasi, apapun semuanya itu adalah untuk yang kita sembah. Sulit. Sungguh aku ini Allah. Yang ngomong itu siapa? Allah, tapi lewat mulut Nabi Muhammad. Sembahlah aku loh. Udah jelas dah. Sudah kenal Allah yang di dunia, enak kita. Kalau orang lain, la ilaha juga tidak ada Allah. Tidak ada Tuhan juga tidak ada Allah. Karena pembandingnya nggak ada. Kalau kau punya istri misalkan ya, nggak satu pun wanita yang aku cintai kecuali istriku. Misalkan gitu ya. Lah kalau nggak ada istrinya, tidak ada satu pun wanita yang aku cintai dan aku nikahi kecuali tidak ada juga. Kan? Ya kan? Harus ada pembandingnya ini. Ilah itu pembanding, kecuali kan pembanding. Lah pembandingnya orang lain nggak tahu, yang mana Allah nggak tahu. Maka orang di luar
nggak mungkin ketemu kalimat la ilaha illallah. Yang ada tidak ada Tuhan, juga tidak ada Allah. Dari pertama syahadatnya kan nggak bersaksi. Mana yang kau saksikan? Nggak tahu. Mana Tuhanmu? Nggak tahu. Terus bagaimana kau mencintai ini? Mencintai, menuju, harapmu, keinginan, bakti, orientasi kepada siapa? Allah. Yang mana yang kau tuju? Allah. Yang mana kok? Nggak tahu. Ya enggak? Sholat, menyembah Allah. Ngiblat itu kemana? Ya, yang penting yakin. Kemana? Nggak tahu. Bingung semua toh? Yang mana Allah? Nggak tahu. Kita paham nggak? Paham. Sungguh aku ini Allah. Sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Surat Toha ayat 14. Berarti ini harus 0. Saya tanya, ketika ada angka 1, berlaku gak ini? Gak berlaku. Ketika ada angka 2, gak berlaku. Ketika ada baik buruk, gak berlaku. Karena Allah tidak baik, tidak buruk, tidak benar, tidak kaya, tidak besar, tapi Allah maha besar, maha benar, maha kuasa. Berarti hadirnya mutlak adalah saat kita 0. Allah tidak terbaca oleh akal, makanya bukan benar, kaya, kuasa, bukan. Dia maha benar, maha kuasa, maha kaya. Maka rumusnya pakai yang ini. Kita menggandeng mutlak, maka limit mutlak. Tapi cara menggandengnya adalah kita harus 0. Selama kita tidak 0, nggak ada Allahnya. Jadi ini berlaku bagi yang telah ketemu Allah, telah tahu rumus menggandeng, baru tahu adaptasinya. Walaupun telah tahu Allah, tapi kalau nggak tahu rumusnya bagaimana? Bagaimana menggandeng beserta Allah? Oh, itu Allah misalkan ya. Bagaimana cara menggandengnya? Ini gak sembarangan ya. Karena dia maha metafisika, bukan fisika. Bukan pula metafisika. Bukan pula ultra metafisika, tapi maha metafisika. Maka kau beserta Allah, kau harus 0. Tapi beserta dengan gelombangnya. Begitu 0, hadir yang punya gelombang itu, sumbernya gelombang. Langsung illallah. Begitu la ilaha, tapi di saluran gelombang mutlak, maka lanjutannya adalah illallah. Di luar nggak mungkin bisa ya. Kalau bukan ketemu dengan guru wali yang mursyida yang mutlak, yang waris, nggak mungkin berlaku rumus-rumusnya, nggak mungkin berlaku. Makanya Quran ya, Alif Lam Mim, baru kemudian Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini yang sulit ya. Kalau nggak 0 nggak lolos loh ya. Serius nggak bisa lolos. Hati-hati. Kondisi normal begini bisa jadi kita rukun. Coba ya. Begitu misalkan kau kena ujian, kau naik motor jatuh, kemudian nggak bisa kerja 2 bulan 3 bulan, hidupmu langsung berubah seperti dibalik. Imanmu kadang akan buyar. Sejak aku ngaji di sana, ikut tarekat yang di kampus Al Ma'rifat, hidupku hancur. Akhirnya kau mencari alasan duniawi. Sepurane saya belum bisa datang wirid jamaah. Mohon maaf, saya nggak bisa suluk karena saya harus kerja. Masuk akal nggak? Masuk akal bagi dia. Rumusnya ahli hakikat, rumusnya orang beriman berbeda dengan rumusnya orang kafir. Fisika duniawi orang kafir adalah fisika kali fisika sama dengan fisika. Tapi rumus fisikanya orang beriman adalah metafisika kali metafisika
muncullah fisika. Maka kita wajib mendahulukan urusan Tuhan dibanding urusan kita. Dan kita wajib ngurusi urusan Tuhan. Itu yang sulit. Kalau kondisi enak, nyaman, damai, cocok, semua orang gampang. Tapi begitu dibalik seperti apa, tidak seperti yang diinginkannya, dia bisa jadi berubah. Ketika miskin dia kuat, begitu kaya ludes. Saat kaya dia kuat, begitu dijatuhkan miskin dia ludes. Saat kerja dia kuat, begitu dikeluarkan dari pekerjaannya ludes. Saat sehat kuat, begitu sakit ludes. Saat belum kerja dia kuat, begitu kerja ludes. Saat belum nikah dia kuat, begitu nikah ludes. Luar biasa ini. Maka kata Nabi, jembatan Shiratal Mustaqim itu, jembatan jalan lurus itu, memotong singkat ya, kita bisa membuktikan akhirat, memasuki akhirat saat masih hidup. Tapi jembatan itu terbuat dari rambut dibelah 7. Makanya ini ilmu umum apa khusus? Khusus. Yang khusus pun disaring lagi menjadi khusus lil khusus. Makanya kami nggak heran ya, nggak akan banyak ya yang mau masuk belajar di kampus Salim Marifat ini. Nah, karena ini ilmu khusus yang disampaikan di umum, maka kami khususkan lagi dengan apa? Bayar. Dan kami nilai kesungguhan niat daripada orang lain. Kalau asal-asalan blokir, karena nggak mungkin lolos, percuma. Nggak mungkin lolos. Coba ya, orang walaupun berusaha mati-matian, sungguh-sungguh, ya orangnya dia sendiri, bisa nggak lewat jembatan yang terbuat dari rambut dibelah 7? Kecuali orang yang mati-matian berabdi berbakti kepada gurunya, baru mendapatkan syafaat. Ini yang lolos. Nah kalau mati-matian aja enggak, memohon syafaat guru aja enggak, wah, nggak mungkin. Daripada kau buang-buang waktu, sudahlah nggak usah ikut masuk sini. Karena saya pun nggak butuh duitmu ya. Saya juga apa ya, daripada kau akan rusak hatimu di kemudian hari, mending kau nggak usah masuk tarekat ini ya. Makanya nanti nilai administrasi masuk kampus Salim Marifat akan kami naikkan terus, biar nggak banyak orang, atau biar terseleksi dengan pamrihnya. Ya, pamrih itulah yang harus dihilangkan, dan itu sulit karena kau masih hidup ketop-ketop, ada anak istrimu itu loh. Kalau nggak disiplin tinggi, sulit. Padahal semua tahu ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la ilaha illallah loh. Diomong gampang, prakteknya sulit. Ketemu jalannya aja sulit, ketemu syarat rukunnya sulit, adaptasinya sulit. Coba ya. Ini ada, sudah Pak Giman, sudah, makasih. Sudah. Ini ada apa ini? Penjolok ya. Ujungnya inilah kiasnya akan Allah. Yang sampai pada Allah adalah cahayanya. Ingat ya. Yang sampai pada matahari adalah cahayanya. Apakah mata kita bisa sampai pada matahari? Tidak. Apakah telunjuk kita bisa sampai matahari? Tidak. Yang sampai pada matahari hanyalah sinarnya sendiri. Yang berhampir akan matahari hanyalah sinarnya sendiri. Nah, gambaran ya, manusia yang wujud kasar ini awalnya,
ini akan dirubah menjadi cahaya. Embok, dipanaskan tinggi sampai leleh, baru lolos saringan pertama. Embok, menjadi partikel, gitu, halus. Itu nggak cukup, masih saringan pertama, dipanaskan lagi, leleh, lebur, hancur menjadi atom. Ini kiasnya ya. Dilebur lagi, leleh, sampai nol. Dia berubah menjadi cahayanya. Barulah bisa kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba aja saringan misalkan ya. Orang kalau mau disaring ya, mesti dipeceli dulu tuh gak? Ya bukan loh? Batu aja masih dipecah, betul gak ya? Batu besar-besar, kemudian diayak, dia pasti dipecahi. Agar apa? Bisa sesuai dengan lubang-lubangnya, betul gak? Baru bisa lolos. Batu dipecah, wujud dihancurkan. Dan gak cuma sekali loh itu. Ada 7 lapis langit, ngeri. Tapi karena gambaran-gambaran disampaikan ulama-ulama dunia itu semuanya enak. Akhirnya nggak ada yang siap dengan konsekuensi ini. Karena apa? Sudah mulai ini pahala, ini fadilah, ini rizki, ini lancar, ini berkah, ini karomah, ini ujungnya apa? Masuk surga. Begitu masuk ke Salim Ma'rifat ya, bayar. Wah enggak kok bayar. Sudah nggak ada yang mau. Masuk Salim Ma'rifat, masuk neraka ya. Enggak mau. Sudah nggak apa-apa. Kata orang kami ini penipu. Masa penipu kok nyampaikan nggak enak ini loh. Penipu kan biasanya ngasih yang enak, betul gak? Gambaran enak tuh. Kamu akan senang, kamu akan dapatkan bonus rumah, itu. Kamu akan dapat ini itu. Kan saya bilang di depan, kamu akan menderita, masuk neraka, diuji terus menerus sampai mati, nggak ada enaknya. Karena Nabi pun bilang, dunia adalah penjara dan neraka bagi orang beriman. Masa di sini malah senang-senang? Padahal ayatnya, dunia adalah kesenangan yang menipu. Kalau kau sampai merasa senang di dunia ini, berarti kau tertipu. Harusnya kau di sini tuh gelisah. Kenapa? Ini harusnya aku nggak di sini. Harusnya aku lepas daripada jebakan dunia ini. Harusnya aku terbebas dari penjara dunia ini. Kan gitu. Bagaimana cara lolosnya? Ya ini. Pintu lolos semuanya angka 1 ini aja loh. Ini adalah gurumu. Mana spidolnya? Nah. Coba lagi. Pegang lagi ya. Nah. Sebetulnya, naik lagi. Sebetulnya ini gak cuma ini aja ya. Ini adalah gurumu, ya. Di sini gurumu. Ini guru mursyid ya, yang walia mursyida loh ya. Di sini khalifahnya. Tapi khalifah yang tidak membuat gerhana akan gurunya. Kau melihat khalifahnya sama dengan melihat guru. Nah, ini yang benar. Khalifahnya nggak ada sebetulnya, yang ada hanyalah guru sebetulnya. Makanya kau ketemu khalifah yang benar-benar lurus, kau pasti akan diarahkan ke guru. Dan dia nggak mungkin mengaku guru. Yang guru adalah gurunya. Khalifah ini sebetulnya hanyalah saluran kita untuk mengenal guru. Nah, dari guru walia mursyida inilah kemudian kenal mursyid. Nah, ini kiasnya begini.
Di atas mursyid adalah Rasulullah. Nah, inilah begini. Baru inilah Allah. Nah, inilah. Sebetulnya. Maka jalanmu harus lewat ini aja. Jangan keluar dari ini. Dari khalifah ke wali yang mursyida. Kemudian ke mursyid kepada Rasulullah dan Allah. Makanya saat kaifiat ya. Karena guruku adalah khalifah Allah dan khalifah Rasul, jelas ya. Dan khalifah di sini ini bukan guru, gak boleh ngaku guru. Kalau ngaku guru sudah batal. Sama seperti halnya ya, ketika guru zahirnya masih ada, nggak boleh ada khalifah mengangkat murid. Boleh mengangkat murid ketika zahir gurunya telah berpulang. Dan mengangkat murid pun sebetulnya dia hanya mengangkat, tapi gurunya tetap. Kalau sudah khalifah mengaku guru, mengaku mursyid, wah itu mulailah sudah jadi iblis. Iblis pun begitu, mengaku Tuhan, kan gitu. Kan ngaku-ngaku. Makanya menipu daya manusia, betul nggak? Menyesatkan manusia. Padahal iblis awalnya baik nggak? Baik. Dekat nggak dengan Allah? Dekat, malaikat utama. Tapi hanya karena ego merasa, kemudian dia nggak mau tunduk. Dia lebih senang membuat sistem sendiri. Sudah. Kalau khalifah yang ngaku khalifah, apa susahnya sih? Kalau kau bohong, pasti akan menutupi kesalahanmu dengan kebohongan-kebohongan yang lain sampai kau lupa bahwa kamu tuh bukan mursyid. Kenapa ngaku mursyid? Ketika ditanya, siapa yang ngangkat kau mursyid? Lewat mimpi. Loh alah. Ada ijazahnya? Nggak ada. Ada saksinya? Nggak ada. Ini bahaya ya. Waiting for connection. Ada mursyid ujuk-ujuk ya. Mursyid siluman. Nah, ini bahaya ya. Karena mursyid itu adalah pewaris Rasulullah zaman ini. Bluetooth connected. Gimana Pak matikannya? Waiting for connection. Astaga ngomong terus ini. Kau itu. Brengsek aja kau itu. Ya gitu ya. Makanya ya, disiplin tinggi. Karena semua kuncinya pada siapa? Dirimu. Rajin-rajinlah ngurusi urusan Tuhan. Karena Allah janji gak itu? Maka akan aku urusi urusanmu. Itu yang mahal itu. Dahulukan urusan Tuhan. Tadi kan ngurusi urusan Tuhan. Ada lagi, dahulukan urusan Tuhan di atas urusanmu sendiri. Rajinlah sedekah, ubudiyah. Saya hanya bisa ngasih saran. Karena saya cuman murid, bukan guru ya. Saya nggak mau memerintah. Contohnya ya, ayo kita ini bayar 100.000 kan nggak pernah. Saya hanya menyarankan. Selebihnya kau ikuti silakan, enggak juga silakan. Karena saya bukan guru. Saya tidak berhak membuat perintah wajib. Selama ini hanya saran, betul nggak Pak Masis? Ayo berjuang kita supaya ada surau, tanah surau. Berjuang kan nggak saya paksa toh. Saya hanya menyemangati, memotivasi, menemani. Belum dapat ya nggak apa-apa. Nggak pernah saya paksa. Bandung nggak pernah saya paksa. Bulan depan harus itu ya, nggak ada semua, nggak ada yang saya paksa. Karena saya bukan guru. Saya hanyalah khalifahnya saja. Saya hanya memberi saran. Karena saya bergurunya kepada mursyid. Nah, saya kebetulan tahu adaptasi berguru kepada mursyid, makanya saya sampaikan, nunjukkan cara berguru. Nah, ngasih contoh aja, bukan ngasih perintah ya. Perintah berarti kan wajib.
Berarti kan mutlak. Saya kan nggak pernah mewajibkan sesuatu. Ada nggak saya wajibkan? Enggak. Orang suluk juga nggak apa-apa kalau nggak bisa. Nggak datang wirid, nggak apa-apa kalau lagi uzur. Nggak pernah saya marahin. Kalau perintah digagalin pasti marah, betul nggak? Saya kan nggak pernah marah. Bu Faisal, pernah saya marahin? Saya malah diusir dia. Berarti saya kan bukan guru, diusir di Pak Tarutung sama Pak Fauzi. Sekarang ini saya dimaki-maki orang, difitnah-fitnah, enggak apa-apa. Katanya saya ini ngaku Allah yang wujud. Mana pernah saya? Mana pernah? Itu ya. Tapi hati-hati ya, karena yang memfitnah pahalanya akan mengalir kepada yang difitnah. Sampai habis pahalanya, dosanya yang difitnah mengalir sama yang memfitnah. Pasti habis itu, pasti habis. Nurnya awalnya kan hilang itu, berkurang sampai dia habis menjadi manusia biasa. Lebih lagi nanti lebih rendah lagi menjadi di bawah standarnya manusia. Akan menjadi binatang. Awalnya kan nur itu berarti di atasnya manusia. Nurnya berkurang, itu kan pahala itu kan berkurang sampai habis dia jadi manusia. Nah, sudah habis pahalanya, dosanya yang difitnah mengalir sama memfitnah menjadi rendah lagi, ketarik itu dia. Sulit bisa kembali, sulit ya. Tapi biar saja, dia tahu teorinya tahu. Dan ayatnya dalam Quran, sesungguhnya yang melakukan fitnah dan tipu daya akan kembali kepada dirinya sendiri. Oh, sudah dewasa kok, ya toh? Sudah bisa mikir toh? Hanya masalah apa? Tidak bisa menahan ego, keakuan. Berguru itu harusnya ngikut guru, bukan guru ngikut murid. Wah, murid pasti salah nggak? Ya pasti salah. Lah kalau murid disalah kemudian disalahkan, boleh nggak? Boleh, itu suka-suka guru. Murid salah disalahkan kok ngamuk Pak Boji. Loh alah. Ya jangan berguru di sini kau itu. Berguru di rimba sana kau, pakai hukum rimba, betul nggak? Kau waktu di SMA ujian kan ada pertanyaan. Kalau jawabanmu salah, disalahkan nggak sama gurumu? Masa ngamuk? Betul nggak? Loh kau itu murid kok mau jadi guru, mau mengalahkan guru, gimana coba? Ya kau jangan berguru di sini ya, berguru di hutan sana ya, berguru di hutan rimba ya. Padahal saya nggak negur langsung loh ya, saya pun nggak negur langsung. Katanya saya mengeluarkan orang katanya. Mana pernah saya mengeluarkan? Ada nggak saya mengeluarkan Pak Sis? Nggak ada. Cerita kesana kemari saya keluarkan, perasaan enggak deh. Dan walaupun dia waktu itu minta maaf ke saya maafkan. Udah berkali-kali kan juga. Dulu saya dimaki-maki di Facebook dan sebagainya, saya diam saja. Kemudian dia mendekat minta maaf, ya saya maafkan. Cerita ke orang-orang katanya, karena menurut rasa malu, sengaja aku menguji guru. Ada-ada saja. Berarti dia tuh maunya jadi gurunya guru dia. Murid kan diuji guru, itu enggak? Ini guru diuji murid. Wah, berarti di atasnya guru dia. Wah, hebat sekali orang ini. Ya adalah contoh kasusnya ya. Kita tengok aja, kita belajar atau ibroh ya dari kasus ini ya. Mau jadi apa dia itu coba? Padahal kasihan ya. Tapi ego itu akan tunduk dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Itu sakitnya minta ampun. Ya terserahlah. Karena apa? Di sini harusnya itu merendahkan egomu, menekan nafsumu, bukan malah diumbar. Cari kepentingan, cari pamrih sini supaya ini supaya itu, bukan.
Makanya kan aneh. Sudah belajar di sini lama, kok egonya masih tinggi, kan aneh. Harusnya makin lama di sini egonya makin dihabisin. Makin nggak berdaya, makin jinak, makin lemah, makin lunak gitu. Oh, makin kayak apa? Power Rangers Pak Fauzi. Waduh, tak kirain jadi manusia beneran. Ternyata Power Rangers. Manusia super Pak Fauzi. Bahaya. Pak Manar, berapa menit ini? 35. Oh sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah kau itu.